Bismillahirrahmanirrahim. Laut luas amatlah dalam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kubuka jelang iftar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersua pemirsa, tentunya masih dalam suasana Ramadan, tempat kita menyucikan diri dan pastilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa, tanpa kita sadari, kita lebih percaya saat ini, terutama dari umat Muslim, sudah condong ke yang namanya bank syariah. Dan kita saat ini juga sudah mengkampanyekan dengan makanan halal, pakaian muslimah, ya, kemudian bisnis yang serba berbau halal. Tanpa kita sadari ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menjalankan sebagian dari ekonomi syariah sebagai gaya hidup. Tepat sekali kita akan membahas di tema kali ini, yaitu ekonomi syariah bagian dari gaya hidup. Dan Masya Allah, insya Allah narasumbernya juga kompeten untuk membahas tema ini. Kita berkenalan langsung dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Murniati Mukhlisin MA CCCFP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu, kita ketemu lagi ya di jelang iftar. Masya Allah ya. Pemirsa, beliau aktif sebagai Rektor Institut Agama Islam Tazkiyah, penulis juga, dan pendiri Sakinah Finance dan Sobat Syariah, dan juga beliau tim ahli syariah, ya, BRI Corporate University, pembina Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan juga aktif sebagai tim akuntansi syariah IAI. Masya Allah, banyak banget ini Bu aktivitasnya ya, harus banyak belajar sama Ibu yang satu ini ya. Dan juga pemirsa, narasumber kita yang kedua, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Lukian Tamani MIC CFP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bapak bisa ketemu lagi di jelang iftar dengan tema yang berbeda kali ini ya. Ya pemirsa, beliau masih aktif juga sebagai dosen Institut Tazkiyah dan pendiri Sakinah Finance ya. Dan beliau juga Dewan Pengawas Syariah Asuransi dan juga aktif sebagai Direktur Istefit dan juga Deputi Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Masya Allah, jadi pas banget nih tema kali ini membahas mengenai gaya hidup. Ya, gaya hidup kita saat ini cenderung harusnya ke ekonomi syariah. Ini tanpa kita sadari. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai gaya hidup ya, lifestyle kita tentang syariah. Kita ingin tahu juga nih Bu Ani, apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ya, silakan Bu. Ya, alhamdulillah. Ini seru banget ya Pak Lukian ya, kita bulan puasa ini sebenarnya momen banget untuk bagaimana paham tentang ekonomi syariah dan mempraktikannya dan juga menjadikannya bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Betul. Nah, ekonomi syariah sendiri adalah satu sistem di mana aktivitas ekonomi dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam yang ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung. Masya Allah. Ya, yang dulu yang tadinya Bu Mugi sebut ada bank syariah. Dulu tidak ada bank syariah, tetapi aktivitas ekonomi syariah yang mempunyai ciri-ciri yang bank syariah sekarang ada itu sudah dilakukan di pasar-pasar oleh Rasulullah SAW. Jadi syariah, ekonomi syariah, sektor-sektor ekonomi syariah yang tadi disebutkan oleh Bu Mugi itu bukan hal yang baru. Sebenarnya sudah ada 1400 tahun yang lalu. Nah, inilah saatnya kita paham tentang apa itu syariah adalah jalan menuju mata air, secara harfiah definisinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ternyata syariah ini dalam artian selengkapnya adalah pedoman yang lebih banyak lagi orang paham, hukum yang banyak banget orang perlukan sebenarnya. Supaya apa? Ya namanya juga hukum, pedoman untuk supaya menjadi pegangan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Apalagi syariah itu sendiri adalah komponen dari Islam. Kalau kita belajar Islam nih ya, kita harus tahu, kita harus kuatkan akidahnya. Kemudian kita harus tahu syariahnya, akhlaknya. Jadi 3 komponen ini penting banget dalam Islam. Di dalam syariah itu sendiri ada syariah yang hubungannya ibadah, ada syariah hubungannya dengan muamalah,
Ibadah itu ketika hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Nah, di bawah hubungan manusia inilah yang kita kenal dengan ekonomi syariah. Masya Allah. Jadi intinya memang kadang kita nggak sadar ya, Bu Ani, bahwa kehidupan kita saat ini justru sudah mengarah ke arah Sudah ekonomi mengarah, syariah, hanya ya. perlu dipertajam lagi, Bu Betul, Mugi. betul. Dan betul-betul prinsip-prinsipnya itu betul-betul kita perhatikan. Dipelajarin Misalnya lagi, nih, tadi Bu Mugi sebutkan makanan minuman halal. Betul. Halalnya, toyibnya makanan minuman itu harus jelas syarat-syaratnya. Iya. Ayam halal, tapi bagaimana cara potongnya? Nah, Hulu ke hilirnya harus halal. hulu ini. hilir harus halal. Ini Jadi yang jangan banyak belum. setengah-setengah. Ya, orang tahu bahwa kita harus makanan halal, tetapi hulu ke hilirnya kadang-kadang tidak punya ilmunya, atau cuek, atau asumsinya halal deh. Padahal sekarang pemerintah lagi menggalakkan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman, dan harus kita sambut. Supaya apa? Ketika kita pergi kemana-mana, wis ada logonya. Ada logo halal, rasanya tenang. Tenang. Gitu. Dan menyantapnya juga nikmat. Nikmat. Ya, Masya Dan Allah, insya ya. Allah bagi UMKM, restoran yang punya logo ini berbondong-bondong orang. Masya Allah. Iya. Saya bandingin nih ya, ada 2 restoran yang sama jualannya. Satu punya sertifikasi halal, satu enggak. Yang enggak ini sepi, padahal dia bilang makanan kami halal kok, tapi mana buktinya? Nah, masyarakat kita sudah cerdas, ada sertifikasinya. Saya juga kebetulan penyelia halal, Bu Mugi. Masya Allah, jadi nyambung ini. Nyambung kita cerita, banget, dan ya. saya Jadi semangat dari hulu ke hilir banget. nyambung nih Iya. saya kalau sama Bu Ani. Cerita Nah, masalah ekonomi syariah ini. kalau bisa UMKM kita semuanya Ya. punya sertifikasi halal. Kenapa? Supaya bisnisnya makin baik. Makin berkah, makin baik, Makin berkah, dipercaya, makin dan juga dipercaya. makin banyak yang mengunjungi. Dan ujungnya membantu ekonomi Indonesia. Itu dia, untuk insya Allah. umat juga. Untuk umat juga, Iya, untuk Masya Allah. Indonesia. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita mengenai gaya hidup kita di ekonomi syariah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali membahasnya setelah yang satu ini. Ya, ekonomi syariah bagian dari gaya hidup. Pembahasan yang tadi sudah kita diskusikan bersama ya Pak Lukian dan juga Bu Ani ini menarik sekali ya, karena banyak kita tidak menyadari bahwa ternyata sebagian dari kita sudah menjalankan itu ya. Ya, untuk Pak Lukian sendiri, Pak, apa saja kegiatan ekonomi syariah yang sudah menjadi bagian dari lifestyle-nya masyarakat Indonesia ini, Pak Lukian, silakan. Ya, yang pertama mungkin makanan. Makanan, Kita kemana-mana ya. pasti nyari yang halal. Betul. Apalagi kalau misalnya kita ke luar negeri, di mana mungkin mayoritasnya bukan Muslim, kita Iya. pasti concern banget makanan Pasti halal. cari makanannya. Ya, Iya. apalagi masyarakat itu kan semakin meningkat ekonominya. Sering ke luar Betul. negeri, sering ke Betul. Australia, ke Cina, ke Jepang, Iya. Korea, pasti pengen makan yang halal. Iya. Nah, itu pasti lifestyle pertama adalah makanan. Mhm. Yang kedua, pakaian. Pakaian pakaian, ya. ya, mungkin Sekarang ini yang- kan lagi tumbuh banget nih. Betul. Wah, Jadi pakaian industri busana muslimah, Iya. apakah itu berbagai macam Iya. mode ya untuk, Iya, untuk iya. kerudung misalnya. Kalau dulu mungkin 90-an masih biasa-biasa aja satu mode, mungkin kalau Iya, sekarang kan iya. sangat bervariasi. Betul. Itu menumbuhkan ekonomi kreatif sektor pakaian, dan itu Muslim fashion sangat fashionable, sangat Iya. diterima di mana-mana gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, pariwisata. Ini sebenarnya bukan hanya orang Indonesia yang keluar negeri, tapi juga Iya. yang inbound. Banyak turis-turis dari Timur Tengah misalnya yang dulu mungkin sering ke Amerika, ke Eropa, tapi sekarang mereka lebih senang ke negara bagian selatan nih, ke Malaysia, ke Thailand, mungkin mereka juga senang gitu, ke Korea, ke Jepang, dan ke Indonesia. Nah, karena banyak yang datang, mereka pasti nyari yang nyaman untuk mereka. Jadi ada sekarang misalnya kita mempersiapkan pariwisata ramah Muslim. Siapapun yang datang, kita mempersiapkan fasilitas yang nyaman untuk Muslim. Begitu ya kalau kita ke luar negeri, pasti juga wisata Muslim ini sangat-sangat Kental sudah terasa menjadi- juga sekarang sudah ya, lifestyle kita. Pak Lukian ya. Yang keempat mungkin yang mungkin masih sedikit, tapi kita sudah mulai concern, yaitu farmasi atau kosmetik.
Sekarang ada brand yang sangat terkenal ya, kosmetik yang halal. Betul. Dan itu secara ekonomi bagus, meningkatkan perekonomian kita, dan juga bagi masyarakat yang membutuhkannya sudah tersedia. Farmasi juga yang kemarin vaksin dan kapsul-kapsul yang kita konsumsi itu juga sudah banyak masyarakat yang karena diasup seperti makanan kan. Jadi kita berharap itu sudah sertifikasi halal. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau kita lihat itu 4 itu sudah menjadi bagian dari lifestyle kita. Betul. Jadi semuanya kalau sudah melihat ada label halal gitu, rasanya tuh wah ini tenang nih, bisa nih gitu ya. Jadi udah jadi ngetren ya, bukan hal-hal yang bukan hal yang secara individual lagi, udah menjadi universal yang seperti ini ya Pak Lukian ya. Ya, baik. Untuk Bu Ani, nah Bu Ani kan juga seorang ibu rumah tangga pasti ya. Nah bagaimana efeknya dengan ekonomi syariah ini dengan dampak pada keluarga kita, dengan keuangan keluarga kita nih Bu Ani, silakan. Ya, alhamdulillah Bu Mugi ini kalau kita tadi bicara kata Bu Mugi, aduh ini kayaknya kita universal ya. Jadi saya ingat jadi satu ayat nih Bu Mugi di surah Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lahum aduwwum mubin. Universal banget ayatnya. Kenapa? Allah menyuruhkan hai orang-orang, hai manusia, bukan orang-orang yang beriman ya. Betul. Manusia, ya ayuhan nas, makanlah semua yang ada di bumi ini yang halal yang baik. Nah ternyata waktu kami di Inggris misalnya Bu Mugi, banyak orang-orang yang non-muslim sudah mengarah ke makanan yang halal. Karena kan ketika diteliti, hewan-hewan yang dipotong dengan bacaan tauhid, bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat, pisaunya ditajamkan, ternyata matinya dalam keadaan yang lebih tenang, lebih sehat dimakan. Nah ini menjadikan universal banget kan. Dan dampaknya di keluarga tentunya ketika kita asupannya makanan minuman halal, pakaian muslim, kemudian farmasi, obat-obat yang halal ya Pak Lukian ya, yang sekarang bisa dihitung Bu Mugi, kasihan deh obat-obatan kita masih jarang sekali yang bisa disertifikasikan halal karena kekurangannya penelitian dalam bidang ini dan juga biaya-biayanya yang dianggap ternyata yang sekarang ada cukup terjangkau. Nah kalau itu terjadi di dalam keluarga, bayangin Bu Mugi. Ketika kita makan, makanan yang halal. Ketika kita sakit, obatnya halal. Tentu saja kita berdoa, ya Allah, berkailah keluargaku, maka doa kita diijabah. Salah satu syarat doa kita dikabulkan adalah makanan minuman yang halal ya. Pakaiannya halal. Kalau pakaian dari nyuri terus berdoa sama Allah nggak didengerin gitu kan. Terus kita makanan yang masuk ke tubuh kita tidak halal, bagaimana Allah mendengarkannya? Nah itulah. Nah kalau ini terjadi dalam keluarga, keuangan kita insya Allah berkah. Saat ini memang Bu Mugi kesannya mahal makanan halal, minuman halal itu. Betul, karena kalau kita lihat misalnya halalan toyiban, jangan lupa ya, halal dan toyib, baik untuk apa? Kesehatan. Misalnya kita makan ayam potong dengan ayam negeri, kampung, mahal mana? Pasti ayam kampung. Tapi dari segi keuangan keluarga, aduh kayaknya mahal deh ya, beli ayam kampung dapat 3 nih kalau beli ayam potong biasa. Jangan salah, ayam kampung lebih berkhasiat, lebih sehat. Dengan cara itu kita lebih kuat dong imun kita. Jadi kita nanti jarang sakit. Makan makanan yang murah akhirnya banyak sakitnya nanti. Ada impactnya. Ada impactnya, side effectnya. Ada harga, ada kualitas. Ada kualitas. Nah, maka dari itu dari segi keuangan keluarga justru dengan banyaknya gaya hidup halal seperti ini ya Pak Lukian, hijrah kita lebih mudah dan tentunya keluarga kita makin berhemat, bahkan bisa lebih banyak perencanaan lebih baik ya Pak Lukian. Dan ini menjadikan Indonesia betul-betul nanti kalau kita sama-sama berjamaah membesarkan sektor-sektor yang tadi disebut oleh Pak Lukian dapat menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah di level global, menjadi pusatnya nih Bu Mugi tahun 2024 insya Allah. Untuk dunia. Masya orang Allah. Mau nyari makanan halal ke Indonesia dong. Indonesia dulu gitu. Iya, pakaian halal ke Bu Mugi dulu. Wah, Masya Allah. Untuk kuliner Indonesia, aduh benar-benar. Iya, termasuk hotel-hotel Bu Mugi. Kenapa tadi disebut oleh Pak Lukian pariwisata halal? Bagi kita tentunya dengan sebagai keluarga yang ingin jalan-jalan dan memang sangat dianjurkan ya Bu Mugi ya. Keluarga muslim jangan kerja terus, tapi sekali-sekali
dong rihlah, relax, Relax, jalan-jalan, ya, ngajak betul. keluarga. Mudah-mudahan nanti pandeminya segera berakhir Iya, ya, bisa iya, ngajak insya keluarga Allah, insya kemana-mana Allah. ya. Apalagi sudah di zona-zona hijau kan sudah boleh kita Betul, berkunjung. betul. Nah, dengan adanya semangat dari pariwisata halal yang ramah Muslim ini, sekarang pemerintah daerah juga sering berlomba-lomba untuk memasarkan situs-situs pariwisata halal seperti di Nusa Tenggara Barat misalnya, itu ada di Kuta Mandalika. Nah, ini adalah satu situs pariwisata halal honeymoon, the best honeymoon site. Wah, seru deh, siapa yang mau bulan madu itu sudah disiapkan di sana. Dan Iya. tentu saja di daerah kita di daerah-daerah lain juga sangat kaya sekali ya. Indonesia itu cantik sekali, indah sekali, apalagi kalau dikemas dengan situs-situs ramah Muslim. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan bagi keluarga yang ingin menabung kemudian nanti mengunjungi situs-situs yang ramah Muslim di Indonesia. Masya Allah. Jadi udah nggak sabar nih mau jalan-jalan kita Bu Ani ya, dengar tentang apa wisata ya, wisata yang halal dan segala macam ya. Mudah-mudahan segera terwujud. Yang pasti pemirsa tetap bersama kita ya di Jelang Iftar karena kami kembali lagi bersama Anda setelah yang satu ini. Ya, Pak Lukian dan juga Bu Ani, menarik banget kita membahas ekonomi syariah bagian dari gaya hidup. Ya, mudah-mudahan nih apa yang pemirsa juga mendengar ini juga, oh betul ya, berarti saya udah menjadi bagian nih, tapi bagaimana lebih menggalakkan lagi ya. Itu ya Pak Lukian ya. Jadi, nah yang pasti juga gini Pak Lukian, pasti kan ada juga ya produk ekonomi syariah ini yang punya daya tarik ya, khususnya untuk milenial nih. Jadi karena kan kita nih juga kan ingin menggerakkan milenial kita nih. Seperti apa nih Pak Lukian menanggapi masalah ini? Yang pasti kalau milenial sekarang suka yang misalnya kalau bisnis mereka pengen startup ataupun yang usaha-usaha yang berbasis industri kreatif. Iya, Jadi iya. sebenarnya banyak sekali industri kreatif yang digunakan atau ditargetkan untuk pasar Muslim, Iya, fashion iya. misalnya tadi, Iya, iya. ataupun yang anak muda Indonesia banyak sekarang yang bikin media-media. Jadi betul. ada juga halal media dan recreation sebenarnya. Jadi ini sektor-sektor yang sebenarnya sangat menarik bagi milenial dan sudah banyak sebenarnya. Jadi ada beberapa animasi Indonesia yang katanya bakal luncur nih di bulan Ramadan ini, dan itu banyak menyampaikan pesan-pesan gitu ya. Nah ini yang akan menarik bagi milenial, juga pariwisata, juga tadi mungkin yang tadi disebutkan adalah keuangan syariah sebenarnya. Iya. Karena produk keuangan syariah juga banyak yang sekarang trendy dan sangat mudah digunakan dan menarik bagi milenial sebagai pengguna. Juga kalau misalnya millennials ingin buka usaha keuangan syariah ya, banyak sekali sekarang fintech, financial technology yang berbasis digital dan finansial. Dan itu bagi anak-anak teman-teman millennials itu tentu saja peluang. Karena pasar fintech Indonesia itu masih sangat kecil sekarang. Tapi ke depan kita nggak tahu, mungkin malah mereka bisa menggantikan layanan konvensional, perbankan atau asuransi gitu. Jadi ini sektor-sektor syariah yang sangat besar peluangnya dan daya tariknya bagi millennials. Iya. Ya pasti kalau milenial ini kan saat ini lagi masa produktif, kreatif gitu ya. Iya. Itu udah pasti ya, nggak usah jauh-jauh, anak-anak kita aja di rumah pasti mereka juga kreatifnya luar biasa. Apalagi kalau udah di teknologi digital ya, ini benar-benar ya, mudah-mudahan ini menjadi lebih baik lagi ya. Ya untuk Bu Ani sendiri, pasti kan kita juga punya perbandingan ya Bu Ani ya tentang ekonomi syariah. Nah kita kan juga pasti memiliki perbandingan juga, ingin supaya maju ya kan, melihat negara kita di sebelah seperti Malaysia. Ini bagaimana nih kira-kira perkembangan di negara lain Bu Ani? Ya, alhamdulillah Bu Mugi. Kalau kita lihat ya, selama 2019 aja saya pandangin tuh ranking-ranking ya dari sektor-sektor industrial yang disebut oleh Pak Lukian, kita nggak di top 10. Malu banget. Masa kita yang penduduknya majority bahkan terbesar seluruh dunia itu Muslim, tetapi ternyata kita tidak menjadi pemain-pemain di global, di level global dalam hal makanan minuman halal, pariwisata halal, pakaian Muslim, dan
tadi farmasi dan kosmetik juga media and rekreasi. Betul. Greget banget gitu. Nah, alhamdulillah dengan gerakan jamaah bersama-sama pemerintah dan juga para aktivis ekonomi syariah dan juga regulator-regulator bergerak bersama, 2020 kita mendapatkan berita baik. Walaupun ya belum kita nomor 1 ya. Yang nomor 1 tetap diduduki oleh UAE dan Malaysia. Nah, tapi paling tidak kita sudah naik rankingnya Bu Mugi. Ya, Kita sudah di top 10 alhamdulillah ya. semua nih. Nah, tentunya kita ingin merangkak lebih jauh lagi. Kenapa? Iya dong, sebagai yang mempunyai rakyat paling banyak mau makanan minuman halal, paling enggak kan 200 juta yang pengen makanan minuman halal Bu Mugi, gitu kan. Kita harus punya UMKM yang siap untuk mensuplai makanan minuman halal itu sendiri untuk rakyat kita sendiri. Dan kalau bisa kita ekspor gitu ya. Nah, kemudian juga media dan rekreasi. Mau dong TVRI menjadi media yang disebut media penggagas atau yang promosi sektor-sektor industri halal di Indonesia, sehingga kontennya, kemudian acara-acaranya ya Pak Lukiannya juga yang mendukung promosi-promosi hidup atau lifestyle halal yang ini. Nah, kemudian juga kosmetik, kita harus ada lagi dong brand-brand kosmetik yang halal yang lain Bu Mugi. Ini sangat memungkinkan Jadi sekali. tidak hanya satu aja ya, Iya. mulai diikuti yang lain gitu Iya, ya Bu ya. ini mungkin sekali Bu Mugi, sudah ada udah gerakannya. Karena apa? Tumbuhan, bunga-bunga yang ada di Indonesia dan juga ekosistemnya sudah terbentuk. Dan begitu juga pakaian muslim Bu Mugi, sekarang kita lihat ya. Yang teman-teman kita dulu ya, yang beragama Islam, sekarang hampir semuanya pakai jilbab dan senang banget kalau pakai pakaian muslim ya kan Bu Mugi ya. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa tendensi masyarakat atau keluarga muslim Indonesia dan untuk memakai atau mengkonsumsi pakaian-pakaian muslim ini ya Pak Lukian. Nih Pak Lukian juga nih termasuk sering belanja nih Pak Mugi, Bu Mugi. Iya, sering belanja baju-baju muslim. Kadang-kadang lemarinya nggak muat-muat lagi. Itu lemari saya. Dibagikan gitu ya. Lemari saya itu kami itu lemarinya 1 Bu Mugi. 2/3 bagian saya, sepertiganya untuk suami. Curhat ceritanya ini. Suaminya suka protes, kenapa dia dapat 1/3 gitu. Akhirnya saya bilang beli aja lemari baru gitu kan. Nah, memang perempuan biasanya jilbabnya dengan bajunya harus matching gitu kan. Nah, ini menunjukkan gerakan-gerakan untuk hijrah ke syariah, ke gaya hidup halal ini menjadi suatu yang ngetren gitu. Tren, ya. Nah, akhirnya apa? Kalau nggak ikut gaya hidup halal malah nggak ketinggalan keren. kayaknya dong, nggak keren Iya, gitu ya. nggak keren. Kalau nggak syari nggak keren gitu Kalau nggak loh. syari nggak keren. Nah, artinya toh kan emangnya ini bukan untuk kita sendiri. Kalau kita makan minuman halal, kita tenang kayak kata Mbak Mugi tadi, lepas maunya makannya itu tuh tenang gitu kan. Nah, kalau kita pakaian muslim untuk siapa? Keselamatan kita juga. Kalau kita kemana-mana kita tertutup auratnya ya Bu Mugi ya. Nah, kemudian pariwisata halal itu juga untuk supaya kita nyaman berenangnya, misalnya tidak campur kolamnya dan sebagainya gitu ya. Dan tentu saja media-media sekarang kita kenapa sih banyak orang tua yang khawatir gitu ya dengan media-media karena tidak banyak stasiun-stasiun televisi maupun radio dan lainnya menunjukkan media-media yang mendukung gaya hidup halal ini atau yang kontennya Islami. Masya Allah ya. Kita pengen banget nih bincang-bincang lebih detail lagi mengenai gaya hidup ya menuju ke ekonomi syariah ini. Cuman waktu juga yang memisahkan kita ya. Bu Ani terima kasih banyak ya, Pak Lukian juga. Tapi di ujung acara sedikit pesan untuk Bapak pemirsa, silakan Pak Lukian. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Mugi. Jadi gaya hidup halal ataupun halal lifestyle ini sebenarnya bukan sekedar tren yang ikut-ikutan saya pikir, tapi banyak sekali manfaatnya bagi kita pribadi karena konsumsi yang kita makan di luar sudah tersertifikasi. Kemudian kalau kita ke luar negeri ataupun ke situs-situs swasta Indonesia yang banyak sekali di seluruh Indonesia ini, kita nyaman makan di mana aja, berhenti di mana aja bisa gitu. Kemudian dari sisi perbankan, keuangan, kita juga ketika ada terfasilitasi transaksi kita, rasanya hidup kita lebih mudah dan itu syariah sudah banyak sekali inovasinya, sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan, kemudian digital pun ada. Jadi sebenarnya lifestyle syariah ini, lifestyle halal ini sebenarnya banyak memberi kemudahan dan dampak ekonominya juga luar biasa. Kita berharap Indonesia ini bukan hanya importir produk halal, tapi pada satu waktu insya Allah kita harapkan 2024 kita sudah beranjak menjadi eksportir.
Karena itu yang kita harapkan, ekonomi kita terus tumbuh, masyarakat semakin sejahtera. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Lukyan. Ya Bu Ani sedikit pesan, silakan Bu Ani sampaikan. Alhamdulillah dari segi manajemen keuangan tentu saja dengan gaya hidup halal ini kita makin hemat dan makin teratur hidupnya dan juga makin terencanakan dengan baik dan harapannya menjadi keluarga-keluarga yang sehat ya, yang keluarga-keluarga yang harmonis. Ya, apalagi kalau kita bicara tadi mau makan, tersedia makanan minuman halal. Mau pakai baju yang sudah termodifikasi untuk yang syariah. Mau make upan, oh iya jangan lupa Bu Mugi, make up memang halal tapi kalau di depan suami ya. Jadi memang kita make upnya harus di depan suami yang terlebih dahulu. Jangan dikasih tomat, dikasih bedak beras tapi di luar cantik, di dalamnya enggak. Ini salah banget ya. Nah jadi ada pada tempatnya. Dan ketika kalau mau baca media, nonton semuanya nuansa Islami dan halal. Mau jalan-jalan keluar rumah ada pariwisata halal. Lengkap nggak Bu Mugi? Mantap. Mau urusan keuangannya transfer ada keuangan syariah. Semua ada di Indonesia. Ini kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini semua kenikmatan aku udah kasih semua nih. Ayo. Gitu kan. Nah maka dari itu ini mantap banget ya. Mudah-mudahan kita semua terajak ya dan termotivasi untuk kalau belum memulai untuk hijrah syariah, hijrah ke lifestyle halal. Hari ini kita hijrah ke lifestyle halal. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Lukyan Tamani dan juga untuk Ibu Murniati, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan juga ini menjadi ladang ibadah untuk Insya kita Allah, semuanya. amin. Alhamdulillah. Ya pemirsa, yuk kita gerakkan dan kita aktifkan gaya hidup halal. Yang pasti insya Allah gaya hidup halal ini bersifat universal, tidak hanya untuk muslim saja, tapi untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kita menuju ke jalannya ilahi, semoga hidup juga lebih diberkahi. Masya Allah. Pemirsa, padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya jelang iftar sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Mugi Zainal beserta kru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.